welcome to channel Tato Indonesia. Ketemu lagi dengan saya di channel yang sama, di channel Tato Indonesia. Dan untuk segmen kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan kalian yang sudah kalian kirim melalui komentar ataupun langsung WhatsApp langsung ke nomor saya. Dan untuk segmen kali ini saya juga mengucapkan banyak terima kasih karena sudah sampai 1000 subscriber. Saya mengucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah support selalu dengan mensubscribe channel ini. Dan saya juga terima kasih juga karena sudah bisa sampai 4000 jam tayang untuk 3 bulan ini. Alhamdulillah semua sedang dalam proses. Terima kasih buat semuanya yang sudah support selalu. Dan untuk segmen ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari kalian. Mungkin nggak semua, tapi nanti mungkin akan saya jawab semua. Dan pertanyaan yang pertama mau saya jawab, kenapa memakai nama Tato Indonesia? Sedangkan studio saya sendiri itu sebetulnya namanya bukan Tato Indonesia, tapi Pekalongan Star Tato. Dan kebetulan saya tinggal di Pekalongan, dan itu ada beberapa cerita kenapa sampai saya menggunakan nama Tato Indonesia. Jadi awal mulanya seperti ini. Dulu awal mula saya buat studio, saya memakai nama Pekalongan Star Tato. Kenapa saya menggunakan nama tersebut? Karena saya anggap ucapan dan nama itu adalah sebuah doa. Dan alhamdulillah doa saya terkabul, dan nama tersebut sementara ini menjadi bintang yang ada di Pekalongan. Dan saya anggap semua itu adalah doa. Jadi kadang nama yang kita buat itu menjadi doa yang akan kita capai. Nah, setelah itu kenapa untuk channel ini saya memakai nama Tato Indonesia? Semoga saja nama ini juga menjadi doa juga. Jadi selain di Pekalongan, supaya saya juga bisa dikenal di Indonesia. Dan mungkin nggak menutup kemungkinan juga nanti saya menggunakan nama World Tato juga. Cuman sih saya nggak mau muluk-muluk dulu. Ya semoga saja bisa dikenal dulu di Indonesia sebelum ke negara-negara lain. Dan itu adalah salah satu alasan kenapa saya menggunakan channel nama Tato Indonesia. Dan kebetulan pas saya search, saya cari di situ belum ada. Makanya saya pakai nama Tato Indonesia. Itu ya yang sudah menanyakan kenapa pakai nama Tato Indonesia. Terus ada juga ini yang menanyakan awal mula bikin tato. Nah, jadi cerita zaman dulu ini. Awal mula bikin tato itu sebetulnya nggak sengaja. Saya dulu nato mulai dari tahun 2008. Jadi kurang lebih 12 tahun yang lalu. Dan itu terjadi seketika tanpa ada niatan dan tidak sengaja. Dan waktu itu saya juga belum punya tato juga. Dan jadi ceritanya itu dulu ada temen sekolah SMP main ke tempat saya. Dia bawa mesin, dia bawa tinta sendiri. Dan saya masih ingat waktu itu jarum yang dipakai pun masih pakai jarum jahit. Jadi kalau dibilang SOP, wah itu masih jauh. Masih sangat jauh dari yang namanya standar operasional prosedur tato. Itu masih sangat jauh sekali. Karena waktu itu juga saya juga belum tahu tentang prosedur tato yang betul kayak gimana, membuat tato itu kayak gimana. Ya bisa dibilang cuman asal-asalan dan nekat. Jangan ikut-ikutan loh.
Itu cerita masa lalu. Dan setelah itu makin kesini malah banyak yang minta dibikinin. Setelah itu saya bikin mesin sendiri. Waktu itu saya masih pakai mesin rakitan. Dan saya masih ingat jarum yang saya pakai itu dulu pakai jarum jahit payet. Jadi yang ukurannya itu tipis kecil. Makin lama saya makin jadi menikmati pekerjaan tato. Waktu itu belum pekerjaan ya, cuman masih iseng-iseng sih. Cuman makin lama saya jadi makin seneng dan makin ingin mendalami. Jadi saya dalami lagi apa sih itu tato, gimana prosesnya yang bener kayak gimana. Setelah itu apa saja yang dibutuhkan saat pembuatan tato yang betul. Dulu tanpa adanya sarung tangan, jarum pun asal-asalan. Tinta tato waktu itu yang masih populer itu tinta Staedtler sama Rotring. Memang waktu itu sih suplai tato belum kayak sekarang ya, udah banyak. Jadi dulu belum begitu banyak juga sih, ada cuman nggak banyak. Dan waktu itu juga pengetahuan soal tato belum begitu banyak yang saya kenal, karena memang basic saya bukan di lingkungan orang bertato. Setelah itu saya makin dalami, saya search juga, nonton lewat YouTube juga, saya lihat prosesnya. Dan waktu itu saya masih bingung dengan yang namanya mesin coil. Itu mesinnya kayak gimana, kok bisa kayak gitu, belinya di mana, itu saya belum tahu. 2010 saya baru punya coil. Waktu itu gantiin mesin temen yang datang dari Bali. Nah, itu awal mula saya mulai mendalami tato. Jadi setelah 2 tahun saya pelajari makin kesini. Dari mulai SOP saya pelajari lagi, kebersihan soal tato, apa aja yang harus dipakai, tinta-tinta yang harus dipakai. Dan makin kesini alhamdulillah saya memakai nama Pekalongan Star Tattoo sendiri. Ya, itu menjadi doa yang menjadikan bintang di Pekalongan. Jadi seperti itu ya, yang menanyakan awal mula bikin tato. Jadi awal mulanya saya nggak sengaja jadi seorang seniman tato, tapi akhirnya saya menikmati. Dan yang paling penting adalah mendalaminya. Jadi jangan asal-asalan cuman ikut-ikutan, asal cuman pingin jadi tukang tato, pingin jadi seniman tato. Jadi selain itu juga kalian kalau ingin serius di dunia tato, dalami semuanya, pelajari semuanya. Jadi kita nggak nanggung-nanggung. Dan alhamdulillah ya ada rezeki tersendirilah di situ. Terus apalagi ya yang ditanyakan? Oh ya, ini ada pertanyaan lagi. Awal mula bikin YouTube. Jadi awal mulanya itu ya bisa dibilang iseng-iseng sih. Jadi ada saudara, saya sebutin gak apa ya, dari JK Official. Itu saudara saya, dia bikin channel di YouTube duluan. Waktu itu dia juga nawarin juga, saya suruh bikin YouTube, tapi belum sempet, belum ada niatan. Setelah itu saya masih ingat ketemu temen juga, seniman tato juga, dia juga punya channel YouTube juga di acara tato. Kita ngobrol banyak lah di situ. Nah, disitulah saya mulai tertarik dengan dunia YouTube. Setelah itu saya iseng-iseng, saya bikin konten. Dan saya masih ingat yang pertama saya upload sebetulnya sih video kiriman lama ya, video lama yang sudah pernah saya bikin. Coba saya masukkan ke YouTube dan alhamdulillah ada respon. Banyak teman-teman yang support, ayo bikin yang lebih banyak lagi, durasi menitnya yang lebih lama lagi.
bikin konten-konten bermanfaat. Di situ saya mulai tertarik, dan setelah uploadan video saya pertama, ada beberapa temen juga yang langsung WA request untuk dibikinkan konten-konten YouTube. Nah, disitulah mulai semangat saya timbul. Saya terjun di dunia YouTube, dan alhamdulillah saya menikmatinya. Jadi selain ada sesuatu hal yang kita kejar, kita juga harus menikmati saat membuat konten itu. Jadi kalau kita menikmati, kita nggak akan tertekan apa yang kita buat. Jadi kita enjoy, kita menikmatinya. Jadi itu adalah awal mula saya bikin YouTube. Sama kayak tadi, awal mula NATO awalnya iseng-iseng juga. Setelah itu, setelah banyak respon, langsung saya bikin yang lebih serius lagi. Dan ini pertanyaan terakhir. Dan ini yang menanyakan sih sebetulnya bukan dari temen tato. Ini adalah temen juga, YouTuber juga. Dia juga lagi meniti karirnya juga di YouTube. Dia menanyakan, kok bisa cepet sampai cuman dalam waktu 3 bulan sudah dapat 1000 subscriber lebih, sama dapat 4000 jam tayang. Jadi saya bagi tips buat kalian yang ingin terjun di dunia YouTube. Jadi YouTube itu sebetulnya gampang-gampang susah. Gampangnya kita cuma bikin konten, kita tinggal upload, tinggal kita nungguin, tinggal ya kayak gitulah. Susahnya kita harus mencari dalam 1 tahun itu kita butuh 1000 subscriber sama 4000 jam tayang. Itu susahnya di situ. Nah, ini saya jawab yang dari teman saya juga, dia yang masih ngejar jam tayang. Sebetulnya sih ya nggak bisa dibikin gampang juga ya. Yang pertama, kita harus konsisten dengan channel Anda, konsisten apa yang kita buat, konsisten dengan uploadan yang kita bikin di YouTube. Jadi kita nggak ngasal bikin asal konten A, kita tambahin konten B, tambahin lagi konten C, jadi acak-acakan. Yang nonton juga pusing kalau acak-acakan kayak gitu. Jadi yang pertama, bikin secara konsisten. Channel makan contohnya, ya kita bikin channel makan. Kayak saya ini di channel tato, yang saya konsisten dengan konten saya di channel tato. Setelah konsisten, kita juga harus rajin juga. Namanya YouTuber pemula, nggak mungkin sekali kita upload langsung bisa trending, langsung bisa ditonton oleh semua. Itu nggak mungkin. Caranya gimana? Ya kita manfaatin sosial media. Bisa dari YouTube, Facebook, ataupun Instagram, dan beberapa sosial media yang lain juga bisa kita manfaatkan juga. Di situ kita manfaatkan, setelah kita posting di YouTube, kita posting juga di sosial media. Jadi teman-teman kita yang ada di sosial media itu juga bisa menonton. Setelah itu kita juga minta bantuan ke mereka, gimana supaya di-share, supaya dibagikan ke teman-temannya yang lain, jadi makin meluas. Setelah itu kalau mau cepat untuk jam tayang, bikin durasi itu antara 10 sampai 20 menit. Jadi untuk durasi itu orang nggak begitu bosen nontonnya, dan nggak begitu cepat juga. Jadi kita bisa ngejar untuk 4000 jam tayang. Setelah itu bikin juga konten-konten yang bermanfaat. Selain ditonton asik, kalau di situ ada manfaat, orang pasti mau subscribe juga.
Dan kita juga kasih informasi kepada penonton kita supaya nontonnya jangan di skip-skip, supaya jam tayangnya cepet sampai. Udah cukup sekian. Terima kasih yang sudah membantu saya dalam mensubscribe channel saya dan menonton semua channel saya sampai bisa 4000 jam tayang. Dan masih banyak sih pertanyaan yang belum saya buat dan saya nggak bisa nyebutin satu-satu semua yang support saya. Yang jelas saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa subscribe juga yang belum subscribe untuk channel saya. Dan sampai ketemu lagi di channel Tato Indonesia.